kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdoa Yumna. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbil walidayya mu'minin. Amin. Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fata ya alim iftalana babana bil Qur'anil Majid. nasrum minallah Allah wa fajrun qarib Bashiril mu'minin. Allahumma Nawwir bi kitabika basari wa aqalil qabihi lisani wasrah sadari sadari wasta'mil bihi jasadi hawlika quwwati fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, kita melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin kita sampai di pembelajaran 3, berarti hari ini ada di pembelajaran 4. Ada yang sudah membaca pembelajaran 4-nya? Ada yang sudah sholat duha pagi hari ini? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah sudah sholat duha. Bagi yang belum sholat duha, jangan lupa setelah pembelajaran tematik ada istirahat atau jeda 15 menit. Silahkan untuk melaksanakan sholat duha ya. Jadi hari ini kalian ada 3 kali nge-zoom ya. Tematik, TIK, dan tematik lagi insya Allah siap. Oke, kita melanjutkan lagi pembahasan tentang formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ada berapa jenis-jenisnya? Formulir pendaftaran? Ya. Ada 2. Ada 2. Apa dan apa? Formulir pendaftaran dan formulir daftar hidup. Iya, Lita hebat. Formulir pendaftaran dan formulir daftar riwayat hidup. Kemarin lusa kita pelajari. Kemarin kita pelajari, hari ini kita pelajari. Masih banyak yang lupa. Oke, jadi formulir pendaftaran ada 2, formulir untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti suatu organisasi atau untuk mengikuti suatu kegiatan, dan formulir daftar riwayat
hidup. Hari ini kita masih akan membahas tentang formulir pendaftaran. Jadi formulir pendaftaran itu ada bermacam-macam ya. Ada formulir pendaftaran misalnya kalian ingin mengikuti ekstrakurikuler. Ada formulir pendaftaran kalian ingin mengikuti lomba. Ada formulir pendaftaran kalian ingin menjadi sebuah anggota di suatu tempat atau suatu organisasi. Di sini ada yang sudah menjadi anggota Perpusda atau perpustakaan daerah atau perpustakaan kota yang di samping museum. Belum. Nah, sebenarnya Zakia, kenapa tertutup separuh gitu Zakia mukanya? Coba dibuka penutupnya tuh Zakia. Tunggu. Nah, jadi kalau kalian mengikut biasanya kalau mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan itu nanti kalian itu boleh pinjam buku maksimal 2, boleh dibawa pulang. Terus kalau nggak salah waktunya 1 minggu. Waktu pengembaliannya nanti kalau terlambat mengembalikan itu ada dendanya. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana persyaratannya untuk menjadi sebuah anggota? Biasanya kita datang ke perpustakaan, terus kita minta formulir pendaftaran sama petugas yang di depan itu. Terus nanti kalian mengisi formulir pendaftaran. Nggak tahu ya kalau di sini fotonya itu dilakukan di perpustakaan itu atau kalian membawa foto sendiri. Terus biasanya di foto kayak foto KTP, terus nanti jadi keanggotaannya formul kayak KTP bentuknya, kayak kartu gitu. Nah, itu adalah kartu keanggotaan di sebuah perpustakaan. Jadi pada saat kalian masuk menunjukkan kartu itu, setelah itu nanti kalian boleh meminjam buku atau misalnya nggak meminjam buku, boleh untuk membaca di situ sepuasnya. Nah, jadi di sini pada saat liburan sekolah, Hanif berkunjung ke perpustakaan daerah. Ia hendak mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan. Sebentar, harus saya tanya. Jangan-jangan kalian belum pernah masuk ke perpustakaan? Udah. Ada yang belum pernah masuk ke perpustakaan daerah? Oh, perpustakaan daerah. Saya sudah pernah saja waktu di Jawa, saya sudah pernah. Ya, kalau di Jawa, kalau di tempatnya di Ba itu tempatnya di dekat alun-alun. Iya, yang dekat alun-alun itu. Di samping masjid. Itu dulu tempat ustazah kalau pulang sekolah di situ. Nah, kalau yang di sini sudah pernah berkunjung ke perpustakaan daerah yang di samping museum? Saya belum pernah. Ingin tahu ustazah tapi takutnya nggak buka. Nabila pernah, Quinsyah pernah. Yumna pernah? Enggak. Belum. Saya pengen tahu sebenarnya tapi takut aja. Udah, Syifa. Lita pernah, Lita? Pernah. Zakia sudah pernah masuk ke perpusda? Belum. Belum. Aisyah Suci sudah pernah masuk ke perpustakaan daerah? Ya ustazah. Sudah. Ya ustazah. Apa tadi ustazah? Aisyah Suci sudah pernah masuk ke perpustakaan daerah yang yang di dekat museum, dekat masjid. Apa namanya tuh Islamic Center? Istiqlal. Belum ustazah. Belum. Mila sudah pernah? Center. Belum. Nabila? Udah ustazah. Sudah. Fatia, sudah pernah Fatia? Sudah ustazah. Sudah. Aira sudah? Belum ustazah. Belum. Hafizah? Sudah ustazah. Sudah, oke. Yang belum, kapan-kapan kalau pas lagi jalan-jalan, boleh ya mampir-mampir, melihat-lihat di situ di perpustakaan ya. Kalau di Ba pas jalan-jalan juga boleh mampir ke situ. Di Ba kan berapa tahun di Ba di sini? 2 tahun ya? Jalan 3. 1 tahun, 2 tahun tahun depan. 2 tahun, hampir 2 tahun berarti ya. Jadi di sini ada
formulir pendaftaran, Hanif itu ingin mendaftarkan dirinya untuk berkunjung ke perpustakaan umum. Jadi tanda meminjam untuk umum. Nomornya itu 251 tahun 2018-2019. Nama Hanif, pekerjaan. Kalau kalian karena masih belum bekerja, jadi kalau misalnya ada daftar riwayat hidup, ada pengisian formulir, terus di situ ada menanyakan pekerjaan, maka pekerjaannya diisi pelajar. Karena kalian statusnya masih sebagai seorang pelajar ya, karena masih belum bekerja. Jadi kalau ada pertanyaan pekerjaan itu diisi pelajar. Terus tempat tanggal lahir. Kalau ada kata tempat tanggal lahir itu berarti harus ditulis kalian lahirnya di mana. Bukan langsung tanggalnya. 20 September, 20 Oktober 2010. Jadi diistilahkan untuk mengisi terlebih dahulu tempatnya. Misalnya Tarakan, Tanjung Selor, Nunukan, Sulawesi, misalnya seperti itu ya. Jadi itu namanya tempat tanggal lahir. Jadi ada tempat di mana, kota di mana tempatnya itu kalian itu lahir. Terus diikuti tanggal, diikuti bulan, dan terakhir adalah tahunnya. Nah, alamat rumah itu kalau bisa penulisannya itu harus lengkap ya. Jadi harus ada, misalnya kalau ada nama jalannya, ditulis nama jalannya, ditulis RT RW-nya, ditulis kelurahannya, ditulis nomor rumahnya. Supaya terus ditulis kecamatannya supaya lengkap datanya. Terus nomor telepon. Nomor telepon yang dicantumkan juga harus nomor telepon yang aktif. Terus kalau trennya sekarang setiap bulan itu ganti-ganti nomor telepon. Jadi enggak tahu satu mana yang sudah masih aktif. Hampir setiap bulan ganti nomor HP, ganti nomor HP. Jadi kalau bisa nomor telepon itu jangan sering ganti-ganti. Nanti pada saat orang ingin menghubungi kesusahan ya. Terus yang di bawah itu dikasih tanda tangan. Biasanya tanda tangan itu di bawah bagian kanan. Tanda tangannya itu di bawahnya diberi nama lengkap. Misalnya Aisyah Suci Rahma Suryansa. Terus tanda tangan di atasnya. Nah, dalam pengisian formulir kita harus memperhatikan petunjuk pengisiannya untuk menghindari kesalahan. Jadi pengisian formulir itu ada petunjuk-petunjuknya supaya menghindari kesalahan. Ada beberapa contoh petunjuk pengisian formulir. Ada 4 petunjuk yang harus kalian ikuti pada saat kalian mengisi formulir. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Petunjuknya ada 4, atau petunjuk penggunaan formulir itu ada 4. Yang pertama adalah mengisi formulir menggunakan nama lengkap. Misalnya, namanya Konita Yumna, diisinya Yumna saja. Kalau orang yang belum kenal enggak tahu mana satu Yumna. Baru namanya Yumna ada banyak. Misalnya, Yumna mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Kelas 4 ada yang namanya Yumna, kelas 5 ada yang namanya Yumna, kelas 6 ada yang namanya Yumna. Enggak tahu mana satu Yumna yang diikuti. Jadi harus lengkap namanya. HDK Kuinsya Aden. Tulisannya Kuinsya aja, sedangkan adik kelas banyak yang namanya Kuinsya juga. Jadi enggak tahu nanti mana satu yang namanya Kuinsya. Jadi harus lengkap. Identitas itu harus lengkap ya. Terus yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Jadi diisi menggunakan huruf besar atau menggunakan huruf balok. Misalnya kalau tidak kayak gini ya, di contohnya itu diawali dengan huruf kapital. Pelajar, P-nya besar. Bogor karena nama tempat, B-nya harus besar. Januari, J-nya harus besar karena nama bulan.
Hanif hanya harus besar karena nama orang. Ya. Jadi petunjuk apa itu harus terpenuhi. Terus syarat yang ketiga atau petunjuk yang ketiga adalah tulislah seluruh data secara lengkap. Jadi silakan mengisi data itu selengkap-lengkapnya. Jangan nanti menjadi pertanyaan. Misalnya, nama Fathiyah Afifah Solehah, pekerjaan, pelajar, tempat tanggal lahir, Tarakan, 20 April 2011 misalnya. Terus alamatnya cuma ditulis Mamburungan, luasnya Mamburungan. Yang mana satu Mamburungannya Fathiyah nanti Mamburungan dekat, misalnya rumahnya dekat puskesmas, karena tidak dicantumkan secara lengkap alamatnya, yang menyasar sampai Mamburungan ujung tempat rumahnya Aira. Kan jauh sekali antara rumahnya Aira sama rumahnya Fathiyah itu. Nah, jadi pada saat penulisan alamat ya terutama itu harus lengkap. Jangan hanya menuliskan saja. Terus misalnya kayak Zakia Ilham, Beringin. Baru Beringin ada Beringin 1, Beringin 2, Beringin 3, belum lagi yang mana gangnya. Orang mau mencari nanti kesasar. Jadi harus lengkap ya, data-datanya itu harus lengkap. Terus yang terakhir, tanda tangan disertai nama lengkap. Tanda tangan itu letaknya di atasnya nama, jangan terbalik ya. Jangan nama dulu baru tanda tangan. Jadi tanda tangan dulu baru nama lengkap kalian. Ya. Misalnya Nurlita Reviana Saraswati tuh, ditulis nama lengkapnya, baru tanda tangan di atasnya, jangan terbalik. Tanda namanya dulu baru tanda tangannya di bawah. Jadi tanda tangan baru namanya harus ditulis dengan lengkap. Nama jangan lupa ditulis menggunakan huruf kapital terlebih dahulu. Oke, terkait dengan formulir ada yang ditanyakan? Tidak. Zakia, kenapa jadi siluet, Zakia? Tolong yang kameranya masih mati untuk menyalakan kameranya ya. Ariba, Quinsha, Mila, Hafiza. Kenapa kameranya mati nyala? Oke, kalau gitu kita sekarang lanjut kepada sikap seorang wirausahawan. Kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah sempat membahas tentang wirausahawan. Apa itu wirausahawan? Atau wirausaha itu apa pengertiannya? Zakia, coba cari yang duduk yang tegak, Zakia. Jangan sambil baring-baring, Zakia. Apa pengertian wirausaha kemarin? Wirausaha adalah... Bentar saja. Apa wirausaha? Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih. Ya, wirausaha adalah, coba diulang, Diba. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang atau lebih. Iya, jadi wirausaha itu adalah kegiatan ekonomi yang didirikan boleh perorangan, boleh secara kelompok dengan menggunakan kemampuan tertentu ya, dengan menggunakan kemampuan tertentunya. Jadi kayak kemarin contohnya, misalnya Yumna berdagang dengan siapa kemarin? Sheka, untuk menjual suatu produk ya. Nah, itu dinamakan sebagai wirausaha. Jadi wirausaha itu adalah kalian memiliki sebuah usaha atau sebuah bisnis untuk dikembangkan, terus untuk kalian menghasilkan uang dari jual beli di situ. Nah,
Keberagaman wirausaha kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Ada berbagai macam wirausaha yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ada yang bekerja sebagai tukang bengkel, ada yang bekerja sebagai pedagang sayur, ada yang bekerja sebagai toko kelontong, ada yang bekerja sebagai pedagang online, ada yang bekerja sebagai penjual dessert atau makanan-makanan ringan, ada yang bekerja di perkantoran, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi aparat, terus ada ojek online, dan masih banyak lagi jenis-jenis wirausaha yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal. Nah, bermunculannya wirausaha ini akan memunculkan persaingan. Tentunya persaingan yang dimaksud di sini adalah persaingan yang sehat. Nggak boleh bersaing dengan cara yang kotor. Misalnya melihat dagangan temannya, misalnya sama-sama nih dagang, sama-sama jual makanan. Misalnya sama-sama jual bakso. Ada yang namanya bakso populer. Terus ada yang namanya bakso enak. Terus ada lagi yang namanya menyaingi bisnis temannya, bakso uenak pol. Nah, jadi itu adalah bentuk salah satu bentuk persaingan. Terus dilihat, kok bakso yang populer ini yang bakso yang pertama berdiri kok laris ya. Terus akhirnya penjual yang kedua itu iri, pergi mereka ke dukun. Nah, itu namanya syirik. Dukun. Ya, nggak boleh. Iya, syirik. Jadi itu namanya perbuatan yang dibenci oleh Allah, itu menyekutukan Allah. Terus dibuat, Mbah Dukun, tolong dong itu buat pembelinya pergi ke rumah saya, belanja di tempat saya. Nah, itu namanya dosa besar ya, itu namanya syirik. Kalau kalian ingin bersaing, maka bersainglah dengan persaingan yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan inovasi-inovasinya, dengan cara meningkatkan mutu dan kualitas yang kalian jual, dengan cara menjaga kebersihan tempatnya, terus ramah penjualnya, rasanya enak. Nah, itu akan juga menarik pelanggan untuk datang. Jadi kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang kotor, apalagi cara-cara yang dibenci oleh Allah sampai menyekutukan Allah. Nanti kalau meninggal itu tidak akan diampuni oleh Allah, dosanya orang syirik ya, karena menyekutukan Allah. Rezeki itu sudah ada yang mengatur masing-masing. Allah sudah, meskipun dagangannya sama, tetapi rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Nah, bagaimana sikap kita? Misalnya kalau sikap kita menjadi seorang wirausaha, misalnya kita nanti sudah besar, kita menjadi seorang wirausaha. Bagaimana sikap kita untuk bersaing secara sehat, bersaing secara baik dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekitar kita? Kalau namanya berbisnis, berusaha, itu sudah pasti ada namanya kompetitor atau yang namanya pesaing. Dengan adanya pesaing, itu seharusnya akan membuat kalian semakin berinovasi, akan membuat kalian semakin kreatif dan mengeluarkan ide-ide yang baru. Yang pertama, sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu saling menghormati dan menghargai pemilik usaha. Jadi kayak kemarin contohnya ya, ada Alia Syaf, ada butik Alia Syaf, ada butiknya Nabila kemarin ya, ada butik Naps, ada satunya lagi punyanya dia, Naswa Collection. Jadi misalnya ketiga teman kalian ini berbisnis di bidang yang sama, yaitu di bidang fashion atau di bidang pakaian. Jadi antara Alia, Nabila, dan dia, karena mereka sama-sama bisnis di bidang yang sama, mereka harus toleransi, harus menghormati, harus menghargai. Tidak boleh menjatuhkan atau tidak boleh menjelek-jelekkan produk satu dengan yang lainnya. Misalnya tidak boleh Alia menjelekkan
produknya Nabila. Nabila juga tidak boleh menjelek-jelekan karyanya temannya. Terus yang penting lagi, kalian tidak boleh menjiplak atau tidak boleh meniru ide temannya. Itu namanya plagiasi ya. Terus yang kedua, bekerja keras untuk memajukan usahanya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian kreatif. Dengan cara kalian terus belajar. Bagaimana ya kira-kira dilihat kira-kira yang lagi rame di pasaran itu yang diminati model baju kayak mana ya? Terus kalian mendesain bajunya sendiri, memilih bahannya sendiri untuk dijual. Nah, itu namanya bekerja keras untuk memajukan usahanya. Terus kira-kira bagaimana ya caranya lebih laku lagi? Dengan cara membuka online shop. Terus misalnya dengan cara memasarkannya, memperkenalkannya dengan di sosial medianya. Nah, terus melakukan persaingan usaha secara sehat ya tadi ya yang saya katakan, persaingan usaha secara sehat itu tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekkan, tidak saling meniru. Jadi setiap orang itu antara Alia dan Nabila itu memiliki stylenya masing-masing, memiliki apa itu namanya, memiliki keunikannya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi itu yang harus dipertahankan dan terus untuk mengasah keterampilannya supaya apa? Supaya hasil karyanya itu lebih bagus lagi. Terus yang keempat, selalu mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi misalnya kalau sekarang yang lagi ngetren itu adalah jilbab-jilbab pasmina atau enggak misalnya jilbab-jilbab model bergo. Ya kalian harus mengeluarkan brand-brand yang sesuai dengan zamannya. Jangan yang lagi viral itu terus yang kalian keluarkan adalah jilbab-jilbab tahun 2010-an, tahun kalian lahir kemarin. Pasti ya nggak laku di pasaran karena sudah nggak zamannya lagi. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti misalnya yang lagi rame itu apa, diikutin, membuat desain-desainnya. Begitu juga misalnya kalian berwirausaha dengan makanan. Misalnya ada yang menjual sama-sama kayak tadi ya, sama-sama menjual bakso. Terus kalian berinovasi, tempatnya itu didesain ala-ala kafe, ala-ala tongkrongan anak-anak muda. Terus minumannya dijual bervariasi. Terus ada snack-snacknya, snack jadul tapi dikemas dengan cara yang modern. Terus baksonya itu ada pilihan rasanya, misalnya ada bakso keju, ada bakso daging, ada bakso macam-macam lah, ada bakso yang isinya macam-macam. Itu adalah salah satu bentuk inovasi dan kreativitas yang sesuai dengan zamannya. Jadi supaya tidak konvensional. Atau misalnya Ustazah, saya ingin mengangkat makanan tradisional tetapi diminati oleh masyarakat banyak. Boleh. Yang sudah ada misalnya contohnya getuk. Getuk dibuat modelnya itu seperti kue. Dikasih varian rasa macam-macam. Terus ada lagi keripik getuk. Nah, itu adalah salah satu contoh inovasi-inovasi yang mengikuti perkembangan zaman supaya makanan tradisional. Jadi kita kalau misalnya menjual makanan tradisional itu sekaligus untuk menghidupkan budaya yang ada. Jadi kita menghidup makanan tradisionalnya tetap ada, tetap eksis di pasaran, tetapi dengan cita rasa yang lebih oke. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah pantang menyerah dalam menghadapi hambatan. Namanya orang sedang berbisnis, namanya orang berwirausaha itu pasti akan ada hambatannya. Entah itu kadang laku atau kadang enggak, entah itu nanti ada pesaing atau ada kompetitor yang menyamai jualan kalian, entah itu ada di tengah-tengah jalan kehabisan modal. Nah, itu namanya hambatan-hambatan yang harus kalian lewati jika kalian ingin menjadi seorang yang sukses untuk berbisnis atau berwirausaha kayak Zakia ya. Zakia itu berbisnis menjadi apa namanya tuh, orang tuanya Zakia tuh menjadi kayak apa Zakia namanya Zakia? Kayak kalau orang-orang mau ambil dagangan itu belinya ke tempatnya Zakia. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu namanya juga berbisnis. Jadi Zakia harus belajar tuh
dari keluarganya, bagaimana cara berbisnis sejak kecil. Terus lagi ada yang berbisnis, ada kayak Alia juga berbisnis orang tuanya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh wirausaha dan sikap-sikap kita untuk menghadapi sebuah hambatan-hambatan dalam berwirausaha. Nah, banyak wirausaha dan keberagaman usaha yang bermunculan patut kita syukuri. Hal ini dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Agar wirausaha bisa berhasil, maka setiap pemilik usaha itu harus membekali diri dengan sikap-sikap yang baik dan kerja yang profesional. Bekerja dengan mengerahkan segala kemampuan dan berpegang teguh kepada nilai-nilai moral. Dengan demikian, keberagaman wirausaha tidak akan jadi penghalang mereka untuk mencapai keberhasilan. Jadi bagaimanakah pendapat kalian tentang wirausaha? Apakah kalian ada yang berubah pikiran jadi yang kemarin mau menjadi selain wirausaha terus oh ya Ustazah saya mau mencoba menjadi wirausaha. Nah, uhawinya adalah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, maka ia mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat At-Tabarani. Rasulullah SAW banyak mengarahkan umat manusia agar memiliki etos kerja yang tinggi dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengaruh dan bimbingan dari Al-Quran. Etos kerja serta profesionalitas dalam segala kegiatan akan membawa kita pada kesuksesan. Mulai sekarang belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai semua cita-cita kalian. Saya doakan semua yang memiliki cita-cita akan terkabul nanti pada saat kalian sudah besar. Oke, sebentar lagi ini akan mati ya. Nanti kalau misalnya mati silakan masuk lagi Zoom-nya ya. Karena Zoom yang berbayar sudah habis kemarin. Yang Zoom Edu-nya. Oke, silakan nanti masuk lagi ya kalau sudah keluar.